Sahabat-sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Sahabat Terbaik. Ayat hafalan Yohanes pasal 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Poin penting pelajaran kita, persahabatan kita dengan Yesus akan bertumbuh dengan lebih kuat melalui doa. Pikirkanlah akan sahabat baikmu. Apakah yang membuat mereka tertawa? Apakah yang membuat mereka merasa sedih? Apakah yang membuat mereka bahagia? Ketika engkau mengetahui seseorang dengan baik, maka engkau akan tahu bagaimanakah mereka berpikir dan bertindak. Engkau bahkan akan berpikir dan bertindak seperti mereka. Yohanes adalah sahabat dekat Yesus. Yesus mengasihi semua murid-muridnya, tetapi Yohanes dan ia memiliki hubungan yang khusus. Mungkin saja itu karena Yohanes merupakan yang termuda dari ke-12 murid yang mengikuti Yesus. Mungkin itu alasan mengapa ia kelihatannya lebih percaya diri di dalam Yesus daripada orang yang lebih tua dari dia lakukan. Sama seperti yang seseorang akan lakukan terhadap seorang sahabat baik. Dan Yesus memberikan respon terhadap hubungan persahabatan yang baik dengan Yohanes. Ia membagikan perasaannya yang paling dalam kepada Yohanes. Sejak saat pertama, Yohanes tinggal dekat dengan Yesus. Pada awalnya, persahabatan Yohanes dengan Yesus dapat diklasifikasikan dengan ketertarikan lawan. Yohanes bukanlah seorang yang sabar atau orang yang merendahkan hati. Kenyataannya, ia dan saudaranya Yakobus dikenal dengan anak guntur. Yohanes seorang yang sombong. Ia adalah seorang yang ambisius, dan ia telah bersedia untuk berkelahi pada suatu keadaan yang diperhatikan. Dengan menjadi sahabat baik dengan Yesus, seorang sahabat yang selalu bersikap seperti madu, berarti bahwa Yohanes seringkali mendengarkan tentang kecacatan dalam kepribadiannya. Sebagai seorang sahabat baik juga, Yesus dapat menunjuknya ketika ia bersikap egois, suka menang sendiri, dan tidak sabar. Tetapi Yesus selalu mencintai sikap antusiasme Yohanes, yaitu hati yang mencintai. Jadi, Yohanes dekat dengan Yesus. Ketika mereka berjalan, Yohanes berjalan di samping Yesus. Ketika mereka duduk, Yohanes duduk di samping Yesus. Ia telah ditentukan bahwa mereka akan selalu menjadi sahabat baik. Dan semakin dekat Yohanes dengan Yesus, maka ia akan menjadi lebih serupa dengan Yesus. Hal itu tidak berarti bahwa Yohanes tiba-tiba menjadi sempurna. Suatu saat, ketika beberapa orang Samaria tidak menghormati Yesus dengan rasa hormat, dan tidak membiarkannya untuk tinggal tidur di kota mereka, Yohanes dan saudaranya benar-benar merasa terganggu. Mereka dapat melihat Gunung Karmel di kejauhan ketika Elia dipanggil turun dari surga dalam api. Itu dapat saja merupakan sebuah penghakiman yang sempurna untuk orang Samaria yang kurang ajar, pikir mereka. Jadi, mereka pergi berlari menuju Yesus dan mengatakan apakah ide mereka itu. Tentu saja
Yesus sangat sedih dengan respon mereka. Idenya hanyalah untuk pergi menuju ke desa lainnya pada malam itu. Tidak, Yohanes tidak dapat mengatasi tabiatnya pada malam itu. Ia tidak juga dapat mengatasi untuk menjadi yang terbaik. Suatu kali, ia pernah mengatakan kepada seseorang untuk berhenti mengusir setan dalam nama Yesus. Ia tidak mengetahui siapa orang itu. Tetapi orang itu merupakan salah seorang dari pengikut tetap Yesus. Jadi, Yohanes dan saudaranya mengatakan kepada orang itu untuk berhenti. Apa yang sebenarnya mereka khawatirkan ialah bagaimanakah hal itu kelihatannya dapat serupa. Mereka tidaklah selalu berhasil ketika mereka berusaha untuk mengusir setan. Dan mereka merupakan sahabat baik Yesus. Yohanes menginginkan untuk menjadi yang terbaik ketika rumor besar itu terdengar pada perjamuan malam terakhir. Murid-murid lainnya tidak dapat berhenti membicarakan tentang kenyataan di mana Ibu Yakobus dan Yohanes telah meminta kepada Yesus agar mereka berdua dapat menjadi dua penasihat utama di kerajaannya. Dalam kejengkelan akan kelemahannya, wataknya, harga dirinya, Yohanes tinggal dekat dengan Yesus. Pada Selasa malam, Yohanes sedang berada di ruang pengadilan di mana Yesus sedang diadili. Ia tidak ingin berpura-pura bahwa ia tidak mengenal Yesus. Ia hanya berdiri di sebuah pojok dan memperhatikan seberapa dekatnya yang ia dapat lakukan untuk menjadi sahabat baiknya. Sementara Yesus menuju ke Kalvari, Yohanes mengikuti dengan mendukung ibu Yesus. Dan ketika Yesus melihat ibunya dan Yohanes di kaki salib itu, ia mengetahui bahwa di sana tidak akan ada tempat yang aman bagi ibunya daripada di hati dan di rumah dari sahabat terkasihnya, Yohanes. Selama masa pelayanan Yesus di dunia, Yohanes memiliki suatu hubungan yang dekat dengan Yesus daripada yang lainnya. Tetapi Yohanes dan pengikut Yesus yang lainnya juga menginginkan dan memerlukan untuk tetap tinggal berhubungan dengan Yesus setelah ia kembali ke surga. Mereka ingin untuk melanjutkan berjalan dengannya dan berbicara dengannya dalam maksud untuk menjaga hubungan mereka terus bertambah besar. Yesus mengerti kebutuhan itu ketika ia memanjatkan doa terakhirnya. Yesus berdoa untuk pemberian terbesar dari semuanya bagi murid-muridnya dan bagi orang percaya lainnya. Pemberian untuk tetap tinggal berhubungan dengan Yesus. Setelah ia kembali ke surga, ia mengirimkan Roh Kudus untuk membuat hubungan ini menjadi mungkin. Yohanes telah memperhatikan Yesus, menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, berbicara dengan Bapanya. Ia menyadari setelah Yesus kembali ke surga, doa itu dapat menjadi suatu cara di mana ia dapat tetap berhubungan dengannya. Jadi, Yohanes terus-menerus untuk tetap tinggal dengan sahabat baiknya itu. Melalui Yohanes, Yesus membagikan pengajaran spiritualnya yang paling dalam. Pada akhir dari kehidupan Yohanes, ia menerima sebuah pekabaran khusus dari Yesus dalam kitab Wahyu. Yesus dapat mempercayakan tugas yang sangat khusus ini untuk seseorang yang ia kenal dengan baik dan ia percayai. Seorang sahabat yang sangat dekat.